Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Firdaus, yang saya hormati para imam kita, yang saya hormati orang-orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, terutama para remaja. Banyak mantan-mantan remaja, Pak. Para remaja kita yang hadir pada subuh ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh Ahad ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kita tinggalkan rumah kita tinggalkan kamar kita untuk memenuhi panggilan Allah. Inilah tugas utama kita sebagai makhluk, dan inilah fungsi utama mengapa Allah ciptakan kita sebagai manusia. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali betul-betul hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita subuh ini telah melakukan itu, telah membuktikan itu, dan kita siap untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan kehadiran kita di subuh ini akan menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan semoga ilmu yang akan kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi yang kita muliakan, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan, sekaligus sebagai contoh teladan kita, uswatun hasanah kita. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki, waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa beliau korbankan untuk kita, agar kita semua bisa keluar dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan keimanan. Kita dikeluarkan dari kebodohan menuju kepada keimanan. Maka layak kita untuk berterima kasih kepada Nabi kita ini, dan salah satu bentuk terima kasih itu adalah dengan mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Dan itu pun merupakan satu perintah Allah kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tak sembarangan orang yang Allah perintahkan untuk mengirimkan salawat ini, karena Allah yakin tak sanggup mereka. Siapa yang sanggup itu? Allah panggil kita yang duduk di rumah Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, kirimkan salawat kalian untuk beliau. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau salam kami tahu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabiyallah, tapi kami tidak tahu bagaimana mengucapkan salawat. Jadi awal-awal sahabat juga tidak tahu, Bapak Ibu. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, dan Rasul menjawab, kalau kalian ingin membaca salawat kepadaku, bacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itulah salawat minimal yang bisa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu konsekuensi. Ada konsekuensinya.
Suatu hari Nabi datang dalam keadaan wajah yang berbinar-binar, Pak. Gembira Rasulullah itu. Sahabat agak heran, apa yang membuat engkau gembira wahai Rasulullah? Maka Nabi bercerita, tadi sebelum ke sini datang malaikat Jibril kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kabar gembira kepada engkau. Apa dia? Sampaikan kepada umatmu, siapa yang membaca salawat 1 kali untuk engkau, Allah akan mengirimkan 10 kali salawat untuk orang itu. Dan siapa yang mengucapkan salam sekali untuk engkau, Allah akan kirimkan salam 10 kali kepada orang yang mengirimkan salam. Berarti tugas kita 2 Bapak Ibu. Pertama, sallu alai, kirimkan salawat, wasallimu, kemudian kirimkan salam. Maka kita ucapkan pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan menjadi jalan bagi kita semua untuk tentunya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang saya muliakan, subuh ini kembali kita mengkaji sebagian daripada ayat-ayat Allah, dan subuh ini kita akan kaji surah yang ke-22. Judul surah itu, nama surah itu adalah surah Al-Hajj, artinya haji. Yang sekarang hampir, yang mungkin sebagian dari kita sudah, masyarakat kita sudah berangkat menuju ke tanah suci, ya. Dan ayat yang kita bahas adalah ayat 34 dan ayat 35. Surah Al-Hajj ayat 34 dan ayat 35. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat ini, kemudian nanti akan kita jelaskan dan kita gali maknanya, kita ambil hikmahnya, ya, sehingga ayat-ayat Allah ini betul-betul akan menjadi pedoman bagi kita semua. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak menafsirkan, ya, tapi saya ambil rujukan dari kitab-kitab tafsir, kemudian saya ramu, kemudian saya berikan kepada Bapak Ibu semua, ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ayat ini Bapak Ibu secara umum dia punya makna, ya. Ada makna globalnya, makna ijmali. Kalau dalam bahasa tafsirnya namanya makna ijmali, global, umum. Yang pertama, Allah kabarkan kepada kita semua bahwasanya umat-umat yang pernah ada, yang lurus akidahnya, lurus syariahnya, itu sudah Allah berikan kepada mereka sebuah tradisi namanya mansaka.
tradisi berkorban. Yang sebentar lagi insya Allah kurang lebih berapa hari lagi nih Pak ya? 16-17 hari lagi ya, akan sama-sama kita sambut kedatangannya. Jadi tradisi itu sudah Allah buat sebagai satu amal yang Allah berikan kepada setiap umat, yang kepada umat itu Allah kirim nabi atau seorang rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah jadikan itu sebagai tradisi ibadah yang kemudian berlanjut dipatenkan oleh agama Islam dengan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Tujuan Allah itu satu, agar manusia yang mengorbankan itu senantiasa ingat dengan Allah. Senantiasa ingat dengan Allah, senantiasa bersyukur, senantiasa menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa nikmat itu? Nikmatnya bernama binatang ternak. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sampaikan kepada kita, Tuhan yang pantas untuk kalian sembah itu hanya satu, yaitu Allah. Maka apapun ibadah yang kalian kerjakan, pengabdian apapun yang kalian lakukan, kepasrahan itu satu-satunya hanya berhak untuk kalian sampaikan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Yang terakhir, apa berita Allah dalam ayat ini? Ada kabar gembira, ada janji manis bagi sekelompok orang yang Allah puji dalam ayat ini. Nama kelompok orang itu adalah al-mukhbitin. Jarang kita dengar Pak ya. Yang selalu kita dengar al-muttaqin, al-mu'minin, al-muslimin. Tapi di sini Allah sebutkan ada sekelompok orang namanya al-mukhbitin. Siapa mereka? Nanti kita jelaskan biar penasaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat. Artinya umat manapun yang pernah ada di atas muka bumi ini sebelum kita, yang kepada mereka Allah kirimkan seorang nabi, Allah kirimkan seorang rasul untuk menjadi basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan, mengajak mereka an ya'budullah, agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Umat sebelum kita, siapa saja mereka? Tidak tahu kita Pak. Banyak sekali. Karena kalau lihat jumlah nabi itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, jumlah nabi itu adalah 124.000 orang. Jumlah rasul ada 313 orang. Dalam Al-Quran Allah katakan, minhum man qasasnahum alaik. Ada nabi itu yang kami ceritakan, kata Allah. Ada rasul itu yang kami ceritakan. Ketika dikumpul-kumpulkan jumlahnya 25 orang. Nah, itulah yang menjadi wajib kita percaya kepada 25 nabi tadi. Yang itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada nabi-nabi yang Allah tak ceritakan. Yang seandainya diceritakan tidak cukup nih Pak. 6.230 sekian ayat ini tidak cukup. 500 lembar ayat Al-Quran ini tidak cukup untuk menjelaskan, saking banyaknya, ya kan? Nah, maka semakin banyak Quran itu semakin berat menghafalnya. Nah, maka Allah batasi, cukup yang hebat-hebat saja, cukup yang besar-besar saja. Tapi sebelum itu, ya selain daripada itu, begitu banyak umat yang datang sebelum kita yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Nah, jadi semuanya tanpa terkecuali. Kuncinya pada kata-kata kul, semua, setiap. Walikulli ummatin. Kullun itu artinya setiap. Ya, dia meliputi segala sesuatu. Contoh, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup di atas muka bumi ini suatu ketika pasti akan fana, akan sirna, akan musnah. Tanpa terkecuali. Yang kedua Allah katakan dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang punya nyawa pasti akan merasakan
kematian. Termasuk kita, Pak. Suatu saat kita mati. Tak ada yang akan bertahan. Satu-satunya yang bertahan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal selama-lamanya, tidak pernah mati-mati. Wal awwalu wal akhiru, dialah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang bertugas mencabut nyawa orang agar orang mati, suatu saat pun malaikat itu akan mati. Itu arti kullu. Maka Allah sampaikan, setiap umat itu apa yang Allah lakukan, ja'alna mansaka. Kami buat untuk umat itu, kami jadikan bagi umat itu satu tradisi namanya mansaka. Mansaka ini diambil dari kata-kata nasaka, nusuk, manasik. Inna solati wa nusuki. Dan kita baca terus, Pak, dalam solat. Sesungguhnya solatku dan ibadahku. Itu arti mansaka yang pertama, ibadah. Ada lagi Nabi katakan, orang yang ingin haji maupun yang ingin umrah, kalau ingin lihat tata caranya, satu-satu contohnya itu adalah dari apa yang aku lakukan. Maka Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Kalau kalian mau haji, mau umrah, lihat tata cara yang sudah aku contohkan, kata Rasulullah. Jangan buat yang baru-baru. Jangan buat sesuatu yang tak ada cantolan hukumnya. Karena nanti akan ada batasnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesuatu yang baru yang tak ada produk hukumnya dari aku, kata Rasulullah, itu dianggap sebagai sesuatu yang sesat, dan setiap yang sesat itu ujungnya ada di dalam neraka. Nah, itu manasik. Nah, sekarang yang di sini apa arti mansaka? Kalau kita kembali kepada tafsir, Bapak Ibu. Jadi yang membuat jelas makna Al-Quran ini, ilmu yang membahasnya namanya ilmu tafsir. Maka ada jurusan di Winsus Karyau itu sekarang namanya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Berat, Pak. Memang tidak sembarangan yang bisa masuk ke situ. Berat sekali. Makanya kita lihatlah banyak ulama di Indonesia ini yang menjadi mufassir itu berapa orang, Pak? Coba tengok. Ya, bisa dihitung dengan jari. Sekarang yang masih hidup itu Profesor Dr. Quraish Shihab. Yang sebelum kita Profesor Dr. Buya Hamka. Jarang, Bapak Ibu. Ini beratnya. Ya. Jadi saya ini datang ke sini kemudian kajian tafsir itu memberanikan diri saja, Bapak Ibu. Ya. Betul, harus membaca, harus ini membuat. Karena ilmu yang harus digunakan menafsirkan Quran itu banyak sekali dia. Ya, berat dia. Nah, mansaka itu kata ulama tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada beberapa maknanya. Satu, ada ulama yang mengatakan yang disebut dengan mansaka itu adalah tradisi menyembelih hewan kurban sebagai lambang ketaatan seseorang yang menyembelih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Umat sebelum kita itu ada, Allah berikan tradisi. Kamu punya ternak, ambil ternak itu sembelih atas namaku. Dan itu ternyata sudah dimulai pada zaman Nabi Adam. Siapa yang melakukannya? Dua orang putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Waslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ceritakan, kata Allah, ada dua orang anak Nabi Adam itu yang melakukan pengorbanan. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Satu berkorban, diterima korbannya karena ikhlas karena Allah, tapi satu lagi yang berkorban tak diterima korbannya karena dia tidak ikhlas. Berarti ada kemungkinan, Bapak Ibu, korban kita tidak diterima, Pak. Karena anak Nabi Adam mencontohkan itu. Diterima korban yang satu, kenapa? Karena dia korban yang terbaik. Ada yang sekian banyak dia miliki binatang ternak, dia pilih yang paling baik, Pak. Yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling banyak dagingnya, yang paling running kulitnya. Itu yang dia berikan kepada Allah. Karena Allah hanya akan menerima sesuatu yang terbaik dari kita.
Innallaha tayyibun. Allah itu baik, la yaqbalu illa tayyiba. Allah tidak akan mau menerima kecuali yang baik. Tapi ada yang kedua, dia petani, dia tanam buah anggur, banyak-banyak dia tanam. Panennya banyak, tapi ketika dia ingin berkorban, dia ambil yang paling buruk, yang paling tak berkualitas, yang tak lagi mau dia makan. Jangankan Allah, Pak, kitanya tidak mau. Makanya kalau kita memberi sesuatu itu, kata Allah, Allah berikan contoh kayak gini. Kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang, tanya dulu diri kamu. Kalau kamu diberikan sesuatu terus kamu menolak, tidak usah lagi. Nah, kalau seperti itu adanya, jangan berikan kepada orang. Sampai segitunya Allah memberikan arahan kepada kita bagaimana cara kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Berarti ada kemungkinan korban kita kalau kita ambil yang terburuk, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi korban itu tersembelih juga, Pak, tapi pahalanya tidak akan diberikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti mansaka tadi, tradisi penyembelihan, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, ya, cerita dalam Al-Quran, Nabi Ismail disembelih, kemudian diganti dengan qibas. Nabi Musa pun seperti itu, Nabi Isa, sampai akhirnya kurban itu ditakkid, dipatenkan oleh agama yang terakhir, oleh Rasul yang terakhir, untuk umat yang terakhir, umat Islam. Apa perintah Allah itu? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini akan berlaku sampai hari kiamat. Nah, itu dia. Itu arti mansaka yang pertama. Yang kedua, ada ulama tafsir yang mengatakan mansaka itu hari raya. Yang di dalam hari raya itu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang patuh kepada Allah, kemudian melakukan penyembelihan kurban. Kalau tadi kan penyembelihan secara umum, Bapak Ibu, ya. Dan ternyata ada di dalam agama kita itu yang orang melakukan penyembelihan tidak dikaitkan dengan hari raya. Ya kan, Pak? Satu, orang mau akikah. Nah, itu tidak bergantung dengan hari raya. Lahir anak, dapat laki-laki dianjurkan 2. Kalau dapat perempuan dianjurkan 1. Dia tidak tergantung dengan hari raya. Yang kedua, orang bernazar, lulus anak saya nanti jadi gubernur, nah, misalnya, terpilih dia jadi anggota dewan, nah, saya nazar potong onta lah, onta, nazarnya misalnya kan contoh ini, maka itu jadi sebuah nazar yang wajib dia kerjakan, Pak. Nah, itu dia. Dan itu tidak ada kaitannya dengan hari raya. Nah, itu dia. Tapi mana yang kedua ini, ada hari raya yang Allah buat sebagai tradisi, yang dalam hari raya itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan. Tapi ada satu hari raya yang memang dikaitkan dengan tradisi penyembelihan. Maka dalam agama kita kita kenal 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Dalam Idul Adha lah kita kemudian melakukan tradisi penyembelihan. Dan umat sebelum itu juga punya hari raya, Pak. Ya, kalau kita lihatlah yang disebut dengan ahlul kitab dalam Quran itu Nasrani dan Yahudi, mereka punya hari raya. Nasrani mereka punya tradisi Natal, Yahudi mereka punya tradisi Sabat. Nah, ada hari raya mereka. Ya. Cuman kita jarang mendengar, saya tak mendengar ada orang Nasrani nyembelih itu, Pak. Ya, mungkin diteliti lagi lah ya. Tapi hari raya ada, tapi tradisi penyembelihan saya tak pernah dengar. Kalau puasa mereka ada, Pak, ya. Orang Yahudi pun berpuasa, orang Nasrani puasanya 40 hari. Kalau menginfak orang Nasrani ada. Tapi kalau untuk korban ini, saya sebanyak ini literatur berita yang kita dengar menengok tradisi mereka yang mungkin di gereja itu nampaknya tidak ada tradisi penyembelihan, kecuali mungkin yang di Tanah Toraja tuh. Tanah Toraja itu kalau ada orang mau meninggal dunia atau ada diangkat kepala suku, biasanya mereka melakukan potong kerbau atau babi, dan itu tidak dipotong, Pak, ditombak saja itu, karena ngeri juga nengoknya. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mansaka itu hari raya.
Kita punya 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Kira-kira mana yang besar hari raya nih Bapak Ibu? Kalau di kita Idul Fitri, Pak. Sebetulnya yang besar itu Idul Adha. Nah, cuman itulah lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Di Arab sana itu yang besar itu Idul Adha. Apa pasalnya kita lihatlah. Idul Fitri haram berpuasa itu hanya tanggal 1 Syawal. Haram kita puasa. Tak boleh. Makan. Nah, itulah ceritanya itu. Tapi kalau Idul Adha, berapa hari kita haram puasa? 4 hari, Pak. Tanggal 10, 11, 12, 13. 3 hari yang terakhir disebut dengan hari tasyrik. Berarti Allah suruh kita jangan puasa kalian, kata Allah. Habiskan daging itu, makan banyak-banyak. Asal syarat dan ketentuan berlaku. Makan. Pesta, sate malam hari, paginya ini, siangnya ini, makan. Hati-hati. Jangan sampai naik kolesterol. Jangan sampai naik tensi darah. Jangan sampai naik diabetes. Nah, itu dia. Besar, Pak. Kalau takbir Idul Fitri hanya dari habis maghrib sampai selesai khutbah. Selesai, tak ada takbir lagi. Tapi Idul Adha mulai dari habis maghrib tanggal 10 itu sampai nanti tanggal 13. Takbir, habis sholat takbir. Itu menandakan sebetulnya besar hari raya Idul Adha. Cuman di kita enggak, Idul Fitri yang besar, Pak. Mudik Idul Fitri, THR Idul Fitri. Kita usulkanlah ada THR Idul Adha lah, Pak. Iya kan? Ini satu pemikiran nih, karena dia besar, bolehlah THR tambah itu. Gaji 13, gaji 14, nanti diusulkan gaji 15. Nggak akan bangkrut negara nih Bapak Ibu. Masih banyak hutang yang bisa kita cari itu. Ya, hutang yang paling ringan bekerja itu ngutang tuh lah Pak. Tapi yang paling berat bayar. Iya. Diusulkan kalau ada anggota dewan di sini misalnya, sampaikan. Ada THR Hari Raya Idul Adha. Untuk apa? Agar seluruh pegawai negeri itu dengan THR itu mungkin bisa berkorban, Pak. Ya kan? Dapat sebulan gaji, mereka bersisihkan 3 juta untuk disumbangkan. Pasti banyak tuh berkorban nanti. Di kantor-kantor tuh mungkin puluhan ekor. Kan hebat itu hidup suasana kan? Apa tujuan Allah mengadakan tradisi ini menjadi ibadah yang besar yang Allah cintai? Jadi menyembelih itu ibadah yang Allah cintai. Makanya Rasul katakan, tidak ada ibadah yang Allah lebih cintai daripada mengalirkan darah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Senang Allah. Maka ini masih ada waktu ini, kumpulkan uang, tapi tidak boleh ngutang. Ibu yang punya emas ngaku-ngaku tak punya duit untuk berkorban, jual emasnya. Asal jangan emas Jono. Nah, ini suaminya Mas Jono namanya, dijualnya tidak boleh. Jual Pak, tidak ada masalah. Untuk korban dibalas Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan untuk Allah itu pasti Allah balas. Yang dijual 20 gram, yang dibalas 200 gram, yakinlah Pak. Yakin Bu? Di sini berapa korbannya Ustaz? 28 ya. 26. Termasuk rendah Pak. Ada masjid 28 Pak. Udah sampai 20 ekor. Sudah alhamdulillah. Kalau bisa 40 ekor tahun ini. Ya kan. Semangat. Walaupun itu ibadah keluarga Bapak Ibu, tapi tak ada salahnya masing-masing anggota keluarga kalau dia mampu melakukan pengorbanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa tujuan Allah membuat tradisi ini? Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, liyadhkurusmallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Allah ingin ketika kita berkorban itu kita senantiasa ingat Allah. Mulai dari perencanaannya 2 bulan sebelum kurban. Kan ingat kita nih, ya Allah, ini ada perintah Allah nih, fasholli li rabbika wanhar. Saya harus patuh dengan Allah ini. Sudah begitu banyak nikmat Allah yang berikan kepada saya. Masa saya tak mau diminta sesekali oleh Allah? Sekali setahun.
Makanya di surah Al-Kautsar itu diawali dengan inna a'tayna. Apa arti Kautsar itu, Pak? Kautsar itu dua maknanya kata ulama. Satu, artinya telaga Al-Kautsar, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua maknanya an-ni'mah al-katsirah, nikmat yang begitu banyak. Allah sudah berikan kepada kita, Masya Allah, Pak, gaji, tunjangan, uang ini, uang itu, segala macam. Yang pedagang setiap hari dia mendapatkan keuntungan. Yang punya kebun setiap hari ditumbuhkan. Yang punya sawit setiap hari buahnya bisa dipanen. Sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita tak layak untuk kemudian tak bersyukur, berterima kasih? Banyak nikmat itu. Yang kata Allah, kalau kalian hitung nikmat itu, tidak akan mampu kalian untuk hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mampu kata Allah. Pakai kalkulator secanggih apapun kalian tidak mampu kalian. Cuma Allah minta satu, fasalli, salatlah pada Idul Adha itu, wanhar, kemudian sembelihlah seekor hewan ternak. Jadi Allah ingatkan kita agar kalian senantiasa bersyukur, kemudian kalian menyebutkan nama Allah, zikrullah. Menyebut zikir itu artinya mengingat sekaligus menyebut. Ingat Allah, dia sebutkan kemudian, ya. Maka ini menjadi amal ibadah yang besar bagi agama kita, zikrullah. Dan menyebut nama Allah itu tidak boleh sedikit-sedikit, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kan bisa aja Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra. Bisa aja, Pak. Tapi Allah tambah kalimat satu di depannya, katsira. Apa arti katsira? Kautsar tadi, kautsar, katsir, banyak. Orang yang dipuji Allah dalam Quran, wadzakirinallaha katsira. Orang yang dipuji Allah itu orang yang banyak-banyak menyebutkan nama Allah. Nah, maka menyebut nama Allah itu tak bisa sikit-sikit, banyak-banyak. Maka orang ada sekali duduk berputar sekian puluh kali tasbihnya itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Maka zikir itulah yang harus dalam setiap keadaan kita lakukan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, tengah tegak kita, tengah berjalan kita harus ada zikir. Wa qu'udan, sedang duduk harus ada zikir. Sedang duduk zikir. Tanda orang zikir itu apa? Salah satunya dia pejamkan matanya. Ya, kalau ada orang duduk-duduk sekarang nih, terpejam matanya, berbaik sangkalah kita, itu sedang melakukan zikir. Iya, Pak. Menghayati betul itu. Udah berapi-api, Ustaz berceramah, yang kurangnya ndak berasap aja cuman, Pak. Ustaz itu kadang berapi-api tapi tak pernah ada asapnya. Wa ala junubihim, bahkan sambil berbaring pun seorang yang merasa sebagai hamba Allah mesti menyebut nama Allah. Itu dia zikir. Dan puncaknya apa kata Rasulullah? Kalian mati dan pada saat kematian itu lidah kalian masih basah menyebutkan nama Allah. Itulah zikir itu, Pak. Jadi zikir itu sampai mati. Mati kita pun ditutup dengan zikir yang menjadi afdolul zikri. Seafdol zikir itu la ilaha illallah. Siapa yang ujung hidupnya kata Rasulullah ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Jadi agar kita ingat Allah, bersyukur kepada Allah. Apa yang kita ingat dari Allah itu? Ala ma razaqahum, atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Apa rizki itu? Mim bahimatil an'am. Allah berikan hewan kepada kita. Bahima itu artinya hewan, Bapak Ibu. Ya, al-an'am, hewan itu khusus lagi Allah sebutkan namanya al-an'am. Apa arti al-an'am? Binatang ternak. Ada surah ke-6 dalam Al-Quran itu, nama surah itu
Al-An'am. Surah pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat Al-Maidah, An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, yang keenam Al-An'am. Artinya binatang ternak. Diambil dari kata-kata ni'mah. An'am, ni'am, nikmat. Itu an'am itu nikmat sebetulnya, Pak. Itu ternyata menjadi potensi yang besar untuk lahan bisnis. Tapi kita tengok sekarang nih, ya, kalau kita impor daging biasanya dari mana? India. Sapi namanya sapi Bali. Impor susu, impor daging dari Australia. Padahal judul surat ke-6 tu Al-An'am tu, Pak, binatang ternak. Secara tak langsung Allah pesankan, hei umat Islam, ini lahan bisnis nih yang dahsyat ini bagi kalian. Iya kan? Buatlah peternakan, pelihara ternak itu, sehingga dia jadi konsumsi yang luar biasa, Pak. Ada holy cow itu namanya tuh. Itu kadang sekali duduk 400.000 sepiring itu daging. Bahkan ada yang di Jepang tuh ada berita 5 juta sekali makan. Dagingnya khusus. Dahsyat itu. Dari mana itu? Dari ternak kita. Siapa yang menternakkan itu? Bukan orang kita, Pak. Pada Allah sudah pesannya. Makanya punya duit banyak, jangan simpan deposito, Pak. Deposito sedikit duitnya. Kalau ingin berkembang cepat, maka bisniskan salah satunya dengan binatang ternak. Salah satu kemarin di Rumba itu Pak Bas Rizal Koto tuh. Ada di Rumba itu sekian puluh hektar, tapi tidak lagi terdengar kabarnya sekarang. Ternak sapi dah berhenti dia, mungkin tidak terurus dengan baik. Kenapa bahimatul an'am ini menjadi satu hal yang luar biasa ini? Ini satu nikmat, Pak. Dari hewan ternak itu kita bisa manfaatkan dagingnya, kulitnya, apalagi tulangnya jadi sop tunjang dia. Susunya jadi mentega, bahkan kotorannya pun menjadi bermanfaat. Juallah kotoran kita. Laku Bapak Ibu? Tidak. Jual kotoran kambing. Satu karung itu 30.000. Itu dahsyatnya, Pak. Semua jadi ternak itu sekarang jadi uang, jadi uang. Itu dia. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini binatang ternak itu nikmat karena Allah tundukkan binatang ternak itu memang khusus untuk manusia kita nih. Sehingga binatang ternak itu tunduk dia. Kita pegang-pegang kepalanya nyantai aja dia. Kambing. Bapak yang pernah pergi umroh, pergi haji, dibawa ke kandang onta. Onta tuh santai aja dipegang-pegang. Siapa yang menundukkan tuh Bapak Ibu? Allah, Pak. Coba harimau. Pergilah Bapak ke binatang Bukit Tinggi itu. Masuk tuh lah Pak tuh. Siapa yang membuat yang ini tunduk? Siapa yang membuat ini buas? Bukan kita, Pak. Yang membuat tunduk, yang membuat ini buas, semuanya ketentuan Allah. Maka beruntung kita dapat binatang ternak. Ya, ini Allah titip pesan untuk kita. Dan ternak itulah yang hidup dia bergaul dengan kita. Kalau kita mungkin jarang di sini, Pak. Di Jawa itu rumah orang itu nyatu dengan ternak. Saya 8 tahun di Madura, Pak. Itu rumah orang tuh nyatu. Tidur kadang-kadang di samping ternaknya, Pak. Saking mungkin dekatnya mereka dengan ternak itu. Tidak peduli bau dan tidaknya. Ya, begitu dekatnya. Ya, Allah katakan ini ternak dekat manusia hidupnya, membantu manusia, tenaganya bisa kita gunakan. Yang buas jangan dekat-dekat dengan manusia. Aku jaga manusia ini, kata Allah. Makanya harimau hidupnya di hutan, gajah hidupnya di hutan, buaya hidupnya jauh-jauh, ular-ular piton hidupnya jauh-jauh. Kok ada yang tersesat? Salah Allah kah, Pak? Tidak, salah manusia. Maka ada masuk harimau ke kampung dia, Pak, karena hutannya sudah habis. Gajah diinjak-injaknya kebun sawit orang, kebun pisang orang, rumah orang, karena tempatnya tak ada lagi, Pak. Habis. Itulah kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Allah sudah atur hidup itu dengan sebaik-baiknya, tapi yang merusak itu adalah manusia. Makanya dalam surah Ar-Rum itu Allah katakan zaharal fasadu, sudah nampak kerusakan
di dua tempat. Fil barri, di darat. Nah, rusak habis. Turunlah kita dari pesawat ketinggian 1000 kaki, 500 kaki, cuma 3 nih. Tengok ke bawah. Masih adakah hutan? Yang ada kebun sawit. Jadi ya. Siapa yang mengerjakan itu? Manusia. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kalian Tuhan yang satu esa, kata Allah. Maka setiap apapun yang kalian persembahkan, falahu aslimu, satu-satunya tempat kalian meminta, menyerahkan, berdoa hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Sebab kalau yang lain Pak dijamin tak sampai kepada Allah, dan Allah tidak akan mau membalasnya. Maka berkorbanlah kita memang betul-betul atas nama Allah. Maka Rasulullah ketika berkorban itu menjatuhkan 2 ekor kibasnya. Nabi mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Itu menunjukkan setiap amal kita itu betul-betul karena Allah. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu kan jadi rukun. Niat itu tempatnya di dalam hati Bapak Ibu. Tapi oleh mazhab Syafi'i ditakkid dengan ucapan. Ya, mau sholat subuh kita sudah berniat nih dalam hati. Untuk menguatkan niat itu agar dia tak berubah, kita ucapkan usolli fardhas subhi rak'ataini adaan ma'muman lillah. Itu dia Pak. Agar ini falahu aslimu, agar tak salah tujuan dia, agar tak salah dipersembahkan dia. Sebab kalau salah niat tak sampai dia ke ujung. Kemudian terakhir Allah katakan wabasyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada sekelompok orang namanya al-mukhbitun, kabar gembira yang menyenangkan, yang kita mendengar kabar itu senang, riang, senyum. Minggu depan pengurus masjid Al-Firdaus menyediakan 5 bus AC kepada para jamaah untuk berangkat ke Bukit Tinggi. Setiap jamaah digratiskan, bahkan diberikan uang saku 1 juta. Wah, kan ketawa semua Pak ya. Nah, inilah yang disebut dengan kabar gembira. Walaupun bohong ya Pak. Itu kabar gembira Pak. Itu kalau manusia kan bisa iya bisa tidak. Tapi kalau Allah yang memberikan kabar gembira, dijamin pasti. Nah, itu contoh kabar gembira. Senang kita mendengarnya Pak. Kalau saya terpilih nanti, saya akan belikan karpet kepada Masjid Al-Firdaus. Tapi kalau tak terpilih, saya ambil lagi. Itu dia. Kabar gembira. Siapa yang dapat kabar gembira itu? Namanya al-mukhbitin. Apa kriteria mereka? 4 kata Allah. 1, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan nama Allah, disebutkan nama Allah, goncang hatinya Pak. Kenapa goncang? Karena takut. Ini Allah lah. Langsung dia tinggalkan Pak. Dipanggil Allah lah. Langsung datang dia Pak. Nah, itu dia. Goncang dia. Hatinya bergetar hebat. Bukan karena apa-apa. Kata ulama. Karena takutnya kepada Allah. As-salatu khairum minan naum. Siapa yang mengingatkan itu? Allah. Siapa yang melafalkannya? Muazzin. Ketika dia dengar itu bangun dia. Inilah dia yang takut-takut. Takut kepada Allah, bukan takut kepada istri. Itu dia. Sekarang banyak orang yang tak takut kepada Allah, tapi lebih takut kepada istri. Itu dia. Takut itu kepada Allah Pak. Wajilat qulubuhum. Dia tinggalkan Pak. Datang dia ke sini. Mungkin subuh yang paling ramai selama ini saya tengok subuh di Masjid Al-Firdaus ini. Betul Pak. Luar biasa ini. Ini hasil ceramah-ceramah terus yang membasahi hati kita, pikiran kita. Akhirnya bangkit kesadaran. Dahsyat. Yang kedua, wassabirina ala ma asabahum. Orang itu senantiasa sabar kalau musibah menimpa mereka. Tidak pernah mereka caci maki Allah Ta'ala itu. Tidak. Mereka terima dengan lapang dada. Ini tentu baik. Baik bagi Allah, tentu baik untukku. Ya kan? Walaupun rasanya tidak baik. Nah, itu dia. Karena kadang-kadang Allah nyapa kita tuh macam-macam Bapak Ibu ya. Ya.
Ada yang disapa dengan nikmat, ada yang disapa dengan cobaan. Dia terima dengan hati yang lapang, Pak. Karena menurut Allah baik, pasti baik untuk kita. Menurut kita tidak baik, belum tentu tidak baik menurut Allah. Dia terima, sabar dia. Maka sabar itu tak ada batasnya, Pak. Batas sabar itu mati. Sabarlah dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi. Terutama nih kita saya tengok bapak-bapak, kita semua, saya termasuk, udah 50 tahun ke atas nih, pasti akan kena dengan penyakit. Sabarlah dengan penyakit. Berobat, jadikan penyakit sebagai wasilah untuk menghapus dosa. Jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan untuk banyak menyebut nama Allah. Itu yang kita terima, Pak. Ketika uban makin banyak, pasti penyakit makin sering datang. Terima dia dengan sebuah kesabaran. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Orang yang dapat kabar gembira itu, mukhbitin tadi, senantiasa mereka menjaga salatnya. Mukim itu dia berada di tempat itu untuk selama-lamanya. Maka ketika salat dia dipardukan, dia akan jaga salat itu. Dia akan kunjungi rumah Allah untuk mendirikan salat. Seburuk apapun seseorang, jangan putus salat. Seburuk apapun, Bapak Ibu. Ada orang LGBT bertanya kepada seorang alim, "Imam, Pak Ustadz, kami ini kan dicap ini masuk neraka. Apakah kami juga akan masuk neraka menurut Allah?" Kata imam tadi, itu menurut manusia, belum tentu menurut Allah. Mana tahu kalian nanti bertaubat. Yang penting seburuk apapun kalian, jangan kalian putus hubungan dengan Allah. Karena ada cerita orang merampok, dirampoknya rumah orang, Pak. Orang tuan rumah itu baik, dia buat kopi untuk perampok. Sebelum kalian pergi ini minum kopi. Tidak ada racun, gula saja isinya dan kopi. Apa kata perampok? Saya tidak minum kopi siang ini. Apa, Pak? Puasa. Puasanya, Pak. Merampok sambil puasa. Pak, bayangkan itu. Maka kadang kita dengar pelacur, malam hari dia operasi, subuh dia sholat fardu, Pak. Biar aja dia bangun hubungan dengan Allah. Maka kemudian perampok itu dan yang dirampok itu jumpa sekian tahun yang akan datang, sedang sama-sama tawaf di Masjidil Haram. Suasana perampok itu kemudian bertobat kepada Allah karena masih menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang dapat kabar gembira itu orang yang senantiasa berbagi. Orang yang senantiasa memberi. Orang yang senantiasa berbagi hadiah. Itu yunfiq, itu termasuk infak. Infak itu banyak macamnya dalam Quran. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat, ada waris, ada hadiah. Hadiah itu penting, Bapak Ibu. Dan kata Nabi, hadiah itu antar dua orang. Tahadu, saling berbagi hadiahlah kalian, kata Rasulullah. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Maka pengurus Masjid Al-Firdaus ini saya kira perlu data jamaah. Siapa yang ulang tahun tanggal sekian, bulan sekian, kasih hadiah, Pak. Kasih tiket umroh. Pasti dia ingat kebaikan kita tuh. Ya setidak-tidaknya kasih baju koko lah, Pak, ya. Itu dia, ini dari jamaah. Betul, Pak. Ini kan sunnah Rasul. Saling berbagi hadiah. Kita tengok orang barat tuh kalau dia apa, berbagi hadiah mereka, Pak. Orang kita agak pelit-pelit dikit. Padahal Nabi katakan tahadu. Saling berbagilah kalian. Saling berbagi hadiah. Yang ini ulang tahun, nah kawannya berbagi hadiah. Besok yang memberi itu ulang tahun, dibahasi lagi. Pasti ingat dia, Pak. Karena dalam fitrah manusia itu kalau ada sesuatu yang diberikan oleh kita, itu lama tahannya, Pak, ya, dalam ingatan kita. Betul itu. Maka istilah kita tuh hutang budi dibawa mati. Saya tahun 2003, Pak, kuliah S2 di Malaysia. Saya jalan sekian kilo, tiba-tiba ada mobil kancil berhenti. Malaysia itu dulu ada mobil kancil kecil dia. Berhenti dia, Bapak Ibu. Saya tak kenal, dia buka pintu. "Pak, masuk, Pak," katanya. Dia bawa saya agak 3-4 kilo sampai ke tempat perhentian bus itu, Pak. Sampai sekarang, Pak, masih terbayang itu kebaikan orang itu yang sudah sekian puluh tahun yang
yang lalu. Itulah fitrah kita orang beriman itu, pasti dia akan mengingat kebaikan-kebaikan yang datang dari saudaranya. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang kita bahas di subuh ini yang intinya pertama, mari kita lestarikan tradisi ibadah kurban. Yang kedua, ibadah kurban itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Allah ingin setiap apapun yang kita kerjakan betul-betul hanya kita peruntukkan kepada Allah, dan rebutlah posisi sebagai orang yang mukhbitin, orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. 4 hal orang itu senantiasa menggetar hatinya ketika diingatkan Allah, sabar dalam kehidupan, menjaga salat, kemudian selalu berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf nih karena waktu sudah masuk waktu syuruk, kita tak sempat lagi untuk tanya jawab ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.